Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Harfudot semua? Kita bertemu lagi. Kali ini materi yang akan kami sampaikan adalah tutorial penulisan rumusan masalah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana menulis latar belakang masalah di beberapa bidang penelitian. Di antaranya adalah di bidang sosial dan humaniora, kemudian di bidang matematika, sains dan teknologi pengembangan dan atau disingkat dengan MST, dan juga di bidang ilmu keagamaan Islam atau bila disingkat menjadi IKI. Pada tahap selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membuat rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Singkatnya, rumusan masalah adalah pertanyaan yang ingin dicari jawabannya dalam suatu penelitian. Ada beberapa hal yang harus kita ingat dalam rumusan masalah, bahwa rumusan masalah dituliskan dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik atau penelitian yang ingin dibahas. Kemudian yang kedua, rumusan masalah akan memuat pertanyaan dari permasalahan yang ada pada penelitian. 5 hal penting yang harus kita ingat adalah bahwa masalah yang dirumuskan berbentuk kalimat tanya. Berbentuk kalimat tanya maksudnya adalah diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya, ya. Kemudian yang kedua, jawaban dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh secara ilmiah, artinya dapat diteliti. Yang penelitian itu berarti harus berdasarkan data dan fakta. Yang ketiga, rumusan masalah harus dituliskan secara jelas dan padat, tidak ambigu, tidak multitafsir, tidak menimbulkan pengertian yang lain. Jadi dituliskan secara jelas dan padat itu maksudnya dia harus jelas mengandung sebuah makna, tidak 2 makna, 3 makna atau lebih. Kemudian yang keempat, masalah yang dirumuskan haruslah bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dan yang kelima, masalah yang dirumuskan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Nah, berikut contoh rumusan masalah bidang ISH atau ilmu sosial dan humaniora. Beberapa saya akan sampaikan beberapa contoh judul dengan rumusan masalahnya. Misalnya, judul penelitian yang pertama, kondisi pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 Kelurahan Ciganjur. Nah, kira-kira bagaimana rumusan masalahnya? Nah, rumusan masalahnya seperti ini. Ini contoh saja, boleh lebih dari satu ya, tapi saya menyampaikan satu rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalahnya, bagaimanakah kondisi pelayanan publik Kelurahan Ciganjur di masa pandemi COVID-19? Kita perhatikan di sini ya, rumusan masalah diawali dengan kata tanya yang bercetak hijau dan diakhiri dengan tanda tanya. Sedangkan yang cetak hitam itu adalah sebenarnya diambil dari judul penelitian ya. Kata tanya bagaimana itu biasanya diambil jika kita ingin melakukan penelitian kualitatif ya. Sedangkan kalau untuk membuat penelitian kuantitatif, maka kata tanya itu diawali dengan kata apakah ya. Contoh judul penelitian yang kedua, misalnya penerapan protokol kesehatan dalam mengurangi angka kematian akibat COVID-19 di Kelurahan Ciganjur. Coba kita perhatikan rumusan masalahnya. Nah, pertama kita ambil judul penelitian sebagai bagian dari rumusan masalah, kemudian diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanyanya apa? Kita lihat. Nah, kata tanyanya adalah bagaimanakah.
bagaimanakah proses penerapan protokol kesehatan dalam mengurangi angka kematian akibat COVID-19 di Kelurahan Ciganjur. Contoh judul penelitian bidang sosial dan humaniora yang ketiga adalah, ini hanya contoh saja, perbedaan tingkat produktivitas antara pegawai negeri dan pegawai honorer di kantor Kelurahan Ciganjur. Ini penelitiannya adalah penelitian korelasi atau penelitian komparatif perbandingan, gitu ya. Kalau seperti ini, rumusan masalahnya kita lihat. Nah, diawali dengan kata apakah. Apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara pegawai negeri dan pegawai honorer di kantor Kelurahan Ciganjur. Nah, ini salah satu contoh rumusan masalah. Bisa juga diberikan rumusan masalah yang lain, seperti misalnya apa saja perbedaan tingkat produktivitas antara pegawai negeri dan pegawai honorer di kantor Kelurahan Ciganjur, misalnya seperti itu. Kemudian contoh judul penelitian yang keempat adalah pengaruh PPKM terhadap kondisi sosial ekonomi mitra ojek online di Kelurahan Ciganjur. Ya, ini juga penelitian perbandingan atau korelasi hubungan gitu ya antara variabel PPKM dengan kondisi sosial ekonomi mitra ojek online. Nah, rumusan masalahnya bagaimana pengaruh PPKM terhadap kondisi sosial ekonomi mitra ojek online di Kelurahan Ciganjur. Itu pertama. Bisa saja dengan contoh yang lain, apa saja pengaruh PPKM terhadap kondisi sosial ekonomi mitra ojek online di Kelurahan Ciganjur. Nah, kemudian ini saya berikan contoh rumusan masalah di bidang MST. MST adalah matematika, sains, dan teknologi pengembangan. Contoh judul pertama, misalnya pemanfaatan soda kue dan garam sebagai herbisida alami pembasmi gulma. Ya, rumusan masalahnya, bagaimanakah cara pemanfaatan soda kue dan garam sebagai herbisida alami pembasmi gulma? Ini kita lihat kata tanyanya yang berwarna merah dan diakhiri dengan tanda tanya. Contoh judul penelitian matematika, sains, dan teknologi pengembangan yang kedua adalah pembuatan aplikasi interaktif konseling siswa MTS Negeri 2 Jakarta. Nah, di sini kan ada bidang matematika, sains, dan teknologi pengembangan. Nah, untuk judul ini sepertinya yang diusung adalah tentang teknologi pengembangan, pembuatan aplikasi interaktif konseling untuk siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jakarta. Rumusan masalahnya, bagaimanakah proses pembuatan aplikasi interaktif konseling siswa MTSN 2 Jakarta? Kemudian contoh judul penelitian yang ketiga dari bidang matematika, sains, dan teknologi, berjudul pengaruh pupuk organik terhadap hasil penelitian tambulan pot, tanaman buah dalam pot. Kira-kira bagaimana rumusan masalahnya? Ya, rumusan masalahnya, bagaimanakah pengaruh pupuk organik terhadap hasil panen tambulan pot? Ya, ini termasuk bagian dari penelitian sains. Contoh yang keempat, judul penelitian hubungan antara air bekas cucian beras dengan kesuburan tanah. Ya, ini perlu diteliti karena di masyarakat ada kepercayaan air bekas cucian itu bisa menyuburkan tanah. Apakah betul? Nah, itu perlu diteliti. Rumusan masalah yang cocok, apakah ada hubungan antara air bekas cucian beras dengan kesuburan tanah? Oke ya, itu contoh rumusan masalah bidang matematika, sains, dan teknologi pengembangan. Untuk selanjutnya, contoh rumusan masalah bidang IKI, bidang ilmu keagamaan Islam. Saya bawakan dua contoh judul penelitian. Yang pertama, judul penelitiannya efektivitas program akselerasi tahfiz online terhadap peningkatan hafalan Al-Quran
siswa kelas 7 MTSN 2 Jakarta. Kira-kira rumusan masalahnya? Iya, bisa ketebak ya. Diawali dengan kata bagaimanakah. Bagaimanakah efektivitas program akselerasi tahfiz online terhadap peningkatan hafalan Al-Quran siswa kelas 7 MTSN 2 Jakarta? Nah, ini layak ini bisa diteliti ya. Kemudian contoh judul penelitian yang kedua, misalnya strategi penerapan moderasi beragama di RW 6 Kelurahan Ciganjur. Ya, rumusan masalahnya contohnya bagaimanakah strategi penerapan moderasi beragama di RW 6 Kelurahan Ciganjur. Ya, itu adalah contoh rumusan masalah di bidang penelitian IKI, ilmu keagamaan Islam. Anak-anakku sekalian, yang perlu kita ingat bahwa rumusan masalah itu cukup 1 sampai 2 pertanyaan saja. Tidak usah banyak-banyak, karena semakin banyak rumusan masalah maka berarti variabelnya bertambah dan akan menjadi semakin sulit. Dan kalau makin banyak berarti akan membutuhkan waktu yang lama, sementara penelitian itu harus terjadwal dan harus dengan batas waktu tertentu untuk menjaga bahwa penelitian itu tetap aktual dan tetap kekinian, tidak ketinggalan zaman, tidak harus tetap up to date ya. Kalau kalian mau lihat silahkan di video-video sebelumnya, salah satu bentuk penelitian itu harus up to date. Terus jadi rumusan masalah itu harus singkat ya, padat dan kompleks, tidak perlu panjang-panjang. Harus misalnya gini, maksudnya satu pertanyaan untuk menjawab satu rumusan masalah untuk menjawab satu masalah. Satu pertanyaan ya itu berisi itu membahas satu masalah gitu maksud saya ya. Satu pertanyaan membahas satu masalah, jangan lebih gitu ya. Itu yang disebut dengan singkat, padat, dan kompleks. Begitu ya anak-anakku sekalian, sobat Harpodot semua, materi kita hari ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian ketik di kolom komentar, atau juga kalian bisa menghubungi nomor pribadi saya melalui WA begitu ya. Jika ada yang perlu ditanyakan. Untuk PowerPoint yang selanjutnya insya Allah saya akan menampilkan tutorial penulisan tujuan penelitian. Ya begitu barangkali yang bisa kami sampaikan. Besar harapan saya bahwa apa yang saya sampaikan pada hari ini akan bermanfaat bagi kalian dan bagi orang-orang di sekitar kalian yang kalian cintai. Ya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.